Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 3 izin memperkenalkan judul laporan kami dengan judul Sistem Pelaporan Elektronik Aplikasi All Blue Tangkapan Ikan untuk mencegah illegal unreported unregulated fishing dan meningkatkan kualitas data perikanan. Perkenalkan, saya Muhammad Harfin. Perkenalkan nama saya Dina Idawati. Perkenalkan nama saya Zahra Ajrifajwa. Perkenalkan nama saya Karisma Wadana Putri. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Sendiriadi. Lalu selanjutnya next. Untuk usulan masalah yang pertama yaitu mengenai potensi sumber daya Indonesia sebesar 6,57 ton per tahun di perairan wilayah Indonesia. Namun kondisi geografis dan potensi sumber daya ikan yang cukup penangkapan ikan secara ilegal atau biasa disebut dengan illegal fishing. Apabila permasalahan ini tidak dapat diselesaikan, maka akan menyebabkan beberapa risiko seperti kerugian ekonomi yang mencapai miliaran dolar per tahun, rusaknya habitat dan ekosistem laut yang menyebabkan kerusakan jangka panjang, dan apabila pemerintah tidak mengantisipasi kegiatan yo-yo fishing, maka Indonesia akan mendapatkan sanksi internasional. Sebelumnya mohon maaf karena kamera saya tidak bisa. Untuk masalah yang kedua yaitu ada beberapa permasalahan di dalam dunia perikanan tangkap, salah satunya di bidang teknologi, yaitu kurangnya teknologi untuk pengumpulan data dan pemantauan stok ikan, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kurangnya teknologi ini dapat menyebabkan pengelolaan yang kurang tepat karena sulit untuk memantau populasi ikan secara akurat. Permasalahan ini dapat dibantu dengan mengembangkan aplikasi mobile yang memudahkan nelayan untuk melaporkan hasil tangkapan mereka secara langsung ke basis data tingkat nasional atau regional. Aplikasi ini bisa digunakan untuk mengumpulkan data harian tentang jenis, ukuran, dan jumlah ikan yang ditangkap. Lalu yang ketiga, kemampuan manusia dalam menguasai teknologi sangat dipengaruhi oleh ikan dan faktor-faktor lain seperti izin penangkapan ikan. Perizinan kapal ikan di Indonesia seringkali tidak sesuai dengan prosedur data yang ada. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan nelayan tentang peraturan serta kurangnya sumber daya manusia di instansi terkait. Akibatnya, praktik penangkapan illegal fishing masih sering terjadi. Jika masalah ini tidak diselesaikan, ekosistem pesisir akan semakin rusak yang dapat mengakibatkan erosi, degradasi pantai, serta nilai keanekaragaman hayati yang berkurang. Rusaknya ekosistem pesisir dan laut karena banyak aktivitas yang merusak seperti penangkapan ikan yang cara merusak penambangan pasir dan pencemaran sehingga menyebabkan hilangnya jenis makhluk hidup dan membuat pantai semakin terkikis. Kurangnya koordinasi antar instansi penegak hukum menjadi salah satu kendala utama dalam penanggulangan illegal fishing. Penangkapan ikan yang berlebihan, illegal and reported unregulated fishing, perubahan iklim, dan kerusakan habitat merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan ekosistem laut. Praktik penangkapan yang tidak berkelanjutan ini menyebabkan penurunan drastis populasi ikan, mengganggu rantai makanan dan mengancam mata pencarian nelayan skala kecil. Selain itu, perubahan iklim memperburuk situasi dengan meningkatkan suhu laut, mengasam lautan, dan mengubah pola migrasi ikan. Aktivitas manusia di pesisir serta kurangnya tata kelola perikanan yang baik semakin memperparah masalah ini. Lalu untuk usulan masalah terakhir, yaitu masalah utama dalam industri perikanan saat ini adalah penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti jaring trawl. Alat ini merusak habitat dasar laut yang menyebabkan penangkapan ikan yang tidak disengaja dalam jumlah besar, atau disebut juga dengan bycatch. Akibatnya, keanekaragaman hayati laut terancam dan keberlanjutan sumber daya ikan terganggu. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan inovasi dalam desain alat tangkap agar lebih selektif, seperti penggunaan jaring dengan ukuran mata jaring yang sesuai atau perangkat pemisah. Selain itu, dukungan pemerintah melalui program pelatihan dan intensif finansial sangat penting untuk mendorong nelayan beralih ke teknologi penangkapan yang lebih berkelanjutan. Berdasarkan hasil diskusi dari kelima usulan yang kita sampaikan, beberapa poin kita kerucutkan ya. Yang pertama, permasalahan overfishing dengan penangkapan ikan yang berlebihan mengancam ekosistem laut dan mata pencarian nelayan skala kecil. Lalu yang kedua, EU fishing, praktik illegal unregulated fishing melanggar hukum dan kuota penangkapan berdampak negatif pada keberlanjutan sumber daya ikan. Yang ketiga, dampak perubahan iklim, naiknya suhu laut, pengasaman, dan perubahan pola migrasi ikan mempengaruhi dan memperburuk kondisi ekosistem laut. Yang keempat, aktivitas manusia, pencemaran dan pembangunan pesisir turut merusak ekosistem laut. Yang kelima, kurangnya tata kelola, konflik antar sektor dan tata kelola perikanan yang kurang baik memperburuk permasalahan ini. Yang keenam, solusi teknologi. Solusi teknologi apa yang kita berikan, yakni pengembangan platform digital untuk perizinan, pelaporan, dan pemantauan aktivitas kapal dapat mengatasi masalah perikanan. Yang ketujuh, inovasi Internet of Things atau IoT dan GPS. Memanfaatkan Internet of Things dan GPS untuk memantau kapal secara real time dan mencegah illegal unregulated fishing. Yang kedelapan, Big Data Analytics dan AI, penggunaan Big Data dan AI untuk menganalisis pola penangkapan dan memprediksi dampak perubahan iklim. Yang terakhir, kita memprediksikan aplikasi Olbu sebagai aplikasi yang mendukung pelestarian laut dengan sistem pelaporan elektronik untuk menangani illegal and unregulated fishing dan meningkatkan kualitas data perikanan.
Dapat disimpulkan bahwa perikanan tangkap mengalami ancaman serius terhadap keberlanjutan ekonomi biru. Overfishing dan yuyu fishing merusak ekosistem laut dan mengancam nelayan. Nelayan skala kecil menghadapi tantangan besar akibat penurunan populasi ikan yang disebabkan oleh overfishing dan yuyu fishing. Untuk solusi dari permasalahan ini, maka kita akan membuat sebuah aplikasi AllBlue yang dimana aplikasi ini dapat secara efektif mengatasi overfishing dan yuyu fishing dengan fitur-fitur real-time monitoring, integrasi GPS, serta analisis AI untuk memprediksi stok dan pola penangkapan. Berikut merupakan flowchart deskripsi alur. Yang pertama, nelayan. Nelayan melengkapi berkas data kapal sebelum berlayar. Lalu yang kedua, tugas pelabuhan. Bertugas yang pertama, pengecekan berkas yang diberikan oleh nelayan. Lalu yang kedua, setelah melakukan penangkapan, maka nelayan melakukan pendaratan. Lalu yang ketiga, enumerator. Bertugas untuk mengecek data hasil tangkapan di ke lapang. Lalu yang keempat, pemerintah pusat, yaitu bertugas untuk mengedit data. Yang kelima, ODO, menerima dan menyimpan data di sistem ODO. Lalu yang keenam, melihat data hasil perikanan. Lalu pihak yang terlibat yaitu nelayan, petugas pelabuhan, enumerator, pemerintah pusat, lalu yang kelima, masyarakat. Lalu aktivitas yang berkaitan dengan sistem, yaitu sistem ODO mencatat data ketika data sudah sampai di pelabuhan secara otomatis. Lalu semua data dari ukuran kapal, alat tangkap, kapasitas tangkapan, dan data GPS sampai data nelayan, serta pemerintah pusat dapat menerima data pelabuhan dan mengedit data di website ODO. Berikut merupakan gambar dari flowchart dari sistem ODO. Di sini saya akan menjelaskan alur proses dari flowchart tersebut. Yang pertama ada nelayan. Nelayan melengkapi berkas data kapal sebelum berlayar, yang meliputi data ukuran kapal, data alat tangkap, dan kapasitas kapal, dan lain-lain. Yang kedua ada petugas pelabuhan yang melakukan pengecekan berkas yang diberikan oleh nelayan. Apabila terdapat revisi, maka nelayan melengkapi berkas yang kurang, dan apabila sudah memenuhi syarat kelengkapan berkas, maka nelayan bisa melakukan penangkapan. Setelah melakukan penangkapan, nelayan akan melakukan pendaratan hasil tangkapan. Selanjutnya, enumerator akan melakukan pengecekan data hasil tangkapan ke lapang. Apabila divalidasi, maka enumerator melakukan pengecekan data kembali ke lapang, dan apabila sudah divalidasi, maka enumerator memberikan data hasil tangkapan ke pemerintah pusat. Selanjutnya, pemerintah pusat akan melakukan upload data hasil tangkapan. Pemerintah pusat juga menyediakan fitur edit dan lain-lain. Untuk sistem AllBlue-nya sendiri, di sini dapat menerima dan menyimpan data di sistem AllBlue. Data akan disimpan di database sistem AllBlue. Yang terakhir ada masyarakat yang dapat melihat data hasil perikanan. Oke, jadi pada isu skenario yang dapat kalian lihat dari pemerintah pusat, aktorat pemerintah pusat, deskripsinya login, input data, upload, edit, dan lihat data hasil perikanan. Lalu skenario normalnya di sini pertama ada proses login, yang keduanya ada pada saat input data sistem akan menyimpannya di sistem database. Yang ketiga, pada selesai proses edit sistem akan munculkan notifikasi apakah Anda yakin data disimpan atau tidak. Yang keempat, pada saat melihat data hasil perikanan, sistem akan menampilkan data hasil perikanan yang sudah disimpan. Lalu skenario alternatifnya yang pertama, apabila login gagal, maka sistem akan menampilkan notifikasi login gagal. Lalu akan dibawa kembali kepada beranda untuk mengisi login, username, dan password. Yang kedua, apabila input gagal, maka sistem akan menampilkan notifikasi silakan masukkan kembali data yang Anda masukkan, maka sistem akan menampilkan notifikasi periksa kembali jaringan Anda. Yang ketiga, apabila edit data gagal, maka sistem akan menampilkan notifikasi silakan masukkan kembali data yang Anda masukkan. Maka sistem akan memberikan notifikasi periksa kembali jaringan Anda. Yang keempat, apabila saat ingin melihat data gagal, maka sistem akan menampilkan notifikasi periksa kembali jaringan Anda. Lalu ada precondition, yaitu terkendala jaringan. Jika kalian terkendala jaringan untuk masuk untuk login ke dalam sistem pelaporan elektronik aplikasi AllBlue. Yang terakhir ada post condition, yaitu cek kembali data yang sebelumnya sudah diinput. Lalu use case skenario masyarakat, aktornya masyarakat sendiri memiliki deskripsi melihat data hasil perikanan. Skenario normalnya adalah pada saat melihat data hasil perikanan, sistem akan menampilkan secara langsung data hasil perikanan yang sudah disimpan secara real time. Yang selanjutnya adalah skenario alternatif, apabila saat ingin melihat data gagal, maka sistem akan menampilkan notifikasi periksa kembali jaringan Anda. Lalu untuk login kembali. Lalu ada precondition, yaitu terkendala jaringan. Jika terkendala jaringan, maka akan masuk kembali ke data login. Yang terakhir ada post condition, data kembali apabila jaringan sudah lancar. Next. Untuk use case diagram sendiri, yaitu ada use case pemerintah pusat dan masyarakat. Pemerintah pusat hanya dapat melihat, menginput dan melihat data hasil perikanan, menginput data hasil perikanan, dan melihat data hasil perikanan. Sebelum melakukan itu, pemerintah harus melakukan login. Selanjutnya, masyarakat hanya dapat melihat hasil data perikanan. Next.
Lalu ada kebutuhan fungsional atau kebutuhan fitur sistem AllBlue. Yang pertama adalah kebutuhan fungsional. Pertama, penyimpanan data kapal. Sistem mampu melakukan penyimpanan data kapal, termasuk posisi identifikasi kapal, jenis alat tangkap, kapasitas kapal, dan data kepemilikan. Informasi ini digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas kapal secara legal dan mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Sisanya tidak akan saya sebutkan karena ada banyak sekali. Ibu dapat melihat sendiri di laporan kami. Lalu kebutuhan non fungsional. Kebutuhan non fungsional sendiri yaitu tentu harus aman dari akses tidak sah dengan mekanisme enskripsi atau autentikasi yang kuat untuk melindungi data sensitif kapal, 25 nelayan, serta informasi hasil tangkapan. Perlindungan terhadap potensi serangan siber sangat penting, terutama pada data, lokasi, dan aktivitas yang dikumpulkan secara real time. Next. Lalu ada activity diagram. Pertama, activity diagram pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat melakukan login terlebih dahulu, dan jika login gagal, maka akan dikembalikan ke halaman login dan muncul notifikasi gagal. Tetapi jika login berhasil, maka pemerintah pusat dapat memilih dan melihat data hasil perikanan. Lalu, jika pemerintah pusat memilih dan lihat data hasil perikanan, petugas dapat memiliki dua pilihan, yaitu input data atau edit data hasil tangkapan. A. Jika pemerintah pusat memilih kembali, maka akan masuk ke menu utama atau halaman utama. Lalu, ada jika B. Jika pemerintah pusat memilih upload data hasil perikanan, maka pemerintah pusat dapat mengunggah berkas dan disimpan di sistem. Setelah itu, pemerintah pusat dapat kembali ke penyelesaian aktivitas. Jika pemerintah pusat memilih mengedit data hasil perikanan, maka pemerintah pusat dapat merubah data hasil perikanan yang baru untuk mengunggah berkas atau kembali ke halaman utama atau menyelesaikan aktivitas. Jika pemerintah pusat sudah menyelesaikan penguploadan berkas, maka dapat kembali halaman utama untuk menyelesaikan aktivitas. Itu saja dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.